Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kapolo, selamat datang di podcast kami, Podcast Inspirasi Palopo, informasi seputar imigrasi Palopo. Sebagaimana kita ketahui, per tanggal 1 Januari 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan sebuah inovasi terbaru DR di bidang digital, yaitu aplikasi M-Paspor. Nah, walaupun aplikasi ini telah diluncurkan 7 bulan yang lalu, masih banyak sahabat Kapolo yang bertanya apa sih itu aplikasi M-Paspor dan bagaimana cara penggunaannya. Untuk membahas topik kali ini, saya ditemani oleh narasumber yang sebelumnya spesial, kali ini juga spesial, yaitu Bapak Alfitrul Yunis, Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Palopo. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arvin. Pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Iya Bapak, terkait ini mungkin banyak sahabat Kapolo bertanya-tanya apa sih itu M-Paspor dan itu apa sih, mungkin bertanya-tanya kayak makanan atau apa. Nah ini disinilah kita bertanya apa itu M-Paspor Pak. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. M-Paspor itu adalah aplikasi inovasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pendaftaran antrian paspor secara online. Yang mana aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2022 dan masih baru. Oh, itu Bapak ya. Berarti M-Paspor ini inovasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi orang kalau mau datang di sini harus daftar M-Paspor dong Pak ya? Ya, setiap pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengurusan paspor wajib menggunakan M-Paspor Pak. Oh iya. Nah ini kan kita tahu bahwa sebelum M-Paspor ini ada aplikasi sebelumnya itu Apapo. Nah ini apa sih bedanya nih Pak antara M-Paspor yang sekarang dengan aplikasi yang sebelumnya? Oke. Untuk M-Paspor ini merupakan pengembangan dari Apapo, yaitu Apapo yang lebih kita mutakhirkan. Jadi ada beberapa hal yang terbaru dari aplikasi sebelumnya. Yang pertama, untuk M-Paspor ini sifatnya paperless. Jadi pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi dengan membawa fotokopian dan berkas-berkas yang sebegitu banyaknya, tidak. Jadi sekarang cukup melalui handphone, lengkapi persyaratannya, bawa berkas aslinya, kemudian ikuti prosedurnya. Yang kedua, untuk aplikasi M-Paspor, pemohon dapat mengunggah dokumen pernyataan sendiri. Jadi di aplikasi itu ada menu pilihan, kita dapat mengunggah KTP, KK, akte lahir atau buku nikah, atau berkas formil lainnya yang telah disyaratkan di aturan kita. Selanjutnya, kelebihan ketiga, pembayaran dilakukan sebelum wawancara dan foto. Jadi setelah dilakukan pendaftaran M-Paspor, pemohon harus membayar dulu Rp350.000 untuk baru dan penggantian sebelum akhirnya dilakukan foto dan wawancara di kantor imigrasi. Oh begitu ya Bapak. Jadi aplikasi M-Paspor ini pemohon tidak perlu lagi ribet bawa berkas-berkas yang banyak ya Bapak? Tidak, urus paspor itu mudah Pak. Betul sekali. Kemudian apa sih yang harus disiapkan untuk mendaftar aplikasi? Atau gini, di mana sih kita bisa mendownload aplikasi ini Bapak? Jadi itu aplikasinya bisa di-download Pak untuk Android, pengguna Android di-download di Play Store. Play Store. Ya. Untuk pengguna iPhone apakah? Untuk iOS bisa di-download juga di aplikasinya dengan formatnya M-Paspor. Jadi kita cari di pencarian di Play Store atau di iOS itu M-Paspor dan ya keluar, nanti tinggal di-download saja Pak. Untuk persyaratannya dokumen sesuai dengan Permenkumham nomor 8 tahun 2014 mengenai paspor dan SPLP. Ada permohonan baru dan penggantian. Untuk permohonan baru, pemohon harus melampirkan KTP, yang mana KTP-nya harus terdaftar NIK-nya di Disdukcapil. Jadi pastikan NIK yang sudah ada, sudah terverifikasi di Disdukcapil. Kemudian kartu keluarga, selanjutnya akte lahir atau buku nikah, atau ijazah, yang mana memuat nama orang tua. Dan datanya harus sama semuanya, baik itu nama, tempat tanggal lahir, dan bawa berkas aslinya juga Pak. Selanjutnya untuk penggantian, bawa paspor lama dan KTP Pak.
Oh, baik Bapak. Berarti pemohon baru itu wajib menyiapkan 3 persyaratan ya Pak ya. Jangan Ya. lupa itu dokumennya harus tervalidasi di Dukcapil. Siap, benar. Bagaimana Bapak untuk pemohon yang ingin melakukan perjalanan dalam rangka umroh dan bekerja? Apakah ada berkas tambahan yang harus dia lampirkan juga itu Bapak? Kalau untuk pemohon yang umroh, lampirkan surat dari travel umrohnya, kemudian dari Kemenak setempat. Kalau untuk yang bekerja Bapak bagaimana? Apakah ada juga tambahan untuk persyaratan selain 3 dokumen itu? Kalau untuk yang bekerja Pak, itu lampirkan surat rekomendasi dari Disnaker Pak, Oh. CPMI-nya. Oh, jadi untuk selain dari KTP, KK, dan akte kelahiran ataupun buku nikah maupun ijazah, pemohon yang ingin melakukan perjalanan ibadah umroh wajib melampirkan surat rekomendasi dari travel dan Depak ya Bapak ya? Ya, itu kalau seandainya dia berumur di bawah 50 tahun. Oh iya. Kalau di atas 50 tahun, PNS TNI Polri ya silakan. Seperti itu. Oh, jadi untuk yang di atas 50 tahun itu tidak perlu melampirkan rekomendasi dari travel ya Bapak ya? Iya. Oh ya. Kemudian kalau untuk yang bekerja wajib melampirkan rekomendasi calon tenaga kerja Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja setempat di mana pemohon itu berdomisili ya Bapak ya? Ya, wajib Pak, harus dilampirkan Pak. Kemudian bagaimana Bapak untuk pemohon anak? Apakah dokumennya sama atau ada perbedaan mungkin? Nah, kalau untuk anak ini spesial Pak. Oh iya. Jadi selain melampirkan berkas yang disebutkan tadi, karena anak kan otomatis belum punya KTP kan. Jadi untuk datanya mereka harus melengkapi KTP dari kedua orang tua, kemudian kartu keluarga, akte lahir anak, kemudian buku nikah orang tua. Selanjutnya ada surat penjamin dari orang tua yang bersangkutan, dan orang tua harus datang ke kantor imigrasi untuk mendampingi anaknya Pak. Oh, jadi kalau anak itu berarti harus didampingi juga Pak ya? Ya, harus sama orang didampingi, tua. Kemudian wajib melampirkan buku nikah orang tua. Harus didampingi, harus Kemudian KK, akte kelahiran anak maupun KTP kedua orang tuanya Bapak ya. Ya. Kalau untuk penggantian paspor, kan paspor itu ada yang hilang atau rusak Pak. Apakah itu dokumennya sama dengan baru ataupun penggantian yang biasa Bapak? Kalau untuk hilang dan rusak Pak, itu berarti kita ada prosedur lainnya kan, dilakukan BAP di TI Inteldakim. Jadi pemohon bisa langsung datang ke kantor, lengkapi persyaratannya, KTP, KK, akte lahir, paspor yang rusak juga silakan ke loket dan nanti diarahkan ke bagian TI Inteldakim. Kalau hilang harus ada surat kehilangan dari kepolisian Pak. Oh, jadi untuk paspor yang rusak tetap melampirkan dokumen itu KTP, KK, akte kelahiran dan paspor yang rusaknya. Ya, harus kemudian kalau untuk yang hilang wajib melampirkan juga surat keterangan hilang Bapak ya. Surat keterangan hilang. Oh iya. Kemudian untuk aplikasi ini Bapak, hal yang perlu diperhatikan apa aja sih Pak? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya juga, untuk mempertegasnya hal yang diperhatikan yang pertama, pastikan nik dari pemohon sudah terverifikasi di Disdukcapil. Selanjutnya, berkas diinput sudah benar dan lengkap. Dan yang ketiga, wajib membawa berkas asli saat datang ke kantor imigrasi, dan untuk penegasannya berkas tersebut dapat dilakukan penolakan apabila tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Begitu Pak. Oh, jadi yang paling penting memang dokumen yang 3 ini Pak, KTP, akte kelahiran itu wajib terverifikasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya Pak ya? Ya, harus diverifikasi ya, dulu. Baik. Nah, oke Bapak, ini mungkin sahabat Kapolo banyak yang bertanya bagaimana sih tata cara pendaftarannya itu Pak? Oke, untuk tata cara M-Paspor itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemohon harus mendownload dulu aplikasi M-Paspor di Play Store atau di iOS dengan format M-Paspor. Setelah di-download, nanti akan keluar itu halaman depannya daftar akun. Apabila pemohon sudah punya akun sebelumnya, tinggal mengisi email sama password. Tapi kalau belum, silakan klik daftar akun.
Jadi di daftar akun tersebut berisi identitas pemohon, begitu nama, tempat tanggal lahir, kemudian password yang berfungsi sebagai identitas untuk kita login ke akun M-Paspor tersebut. Setelah kita punya akun sendiri, silakan Bapak buat pengajuan. Dalam hal ini kita buat pengajuan paspor reguler. Jadi di paspor reguler diklik, isi identitas dan foto juga, KTP, kemudian difoto, KK, kemudian difoto, kemudian akte lahir difoto, ya. Atau pemohon bisa langsung menyimpan foto tersebut. Kemudian selanjutnya pilih kantor imigrasi tujuan. Bisa dipilih mau kantor imigrasi mana. Kantor imigrasi terdekat kalau dari daerah wilayah bisa ke kantor imigrasi Palopo, pilih kantor imigrasi Palopo. Selanjutnya pilih waktu kedatangan. Jadi pemohon diberikan hak akses Pak, keleluasaan. Mau datang kapan? Mau datang jam berapa? Apakah itu pagi, siang atau sore? Selama mencukupi. Setelah itu, setelah dipilih waktu kedatangan, konfirmasi data yang diinput. Apakah data tersebut sudah benar? Dicek lagi identitasnya. Apakah sudah benar? Jika sudah benar, lanjut ke tahapan selanjutnya, pengajuan tersimpan. Apabila sudah ada notifikasi tersimpan, pemohon bisa memprint cek bukti pendaftaran M-Paspor dan dilakukan pembayaran ke bank. Jadi setelah dicetak bukti pembayaran, dilakukan pembayaran ke bank, hari yang ditentukan, ya selanjutnya pemohon bisa datang ke kantor imigrasi. Semudah itu Pak. Oh seperti itu Bapak ya. Jadi pemohon datang ke sini sudah dapat kepastian dia akan pasti dilayani Bapak ya. Ya, dan satu lagi ada fitur reschedule Pak. Reschedule apa itu? Jadi apabila pemohon seandainya besok mereka mau melakukan pengajuan, tiba-tiba ada kendala dan tidak bisa, mereka dapat reschedule H-1 sebelum mereka datang besok harinya. Wah, luar biasa sekali ini M-Paspor. Ternyata membantu masyarakat Bapak ya. Ya, sangat Selain membantu sekali. kita dapat kepastian tentang kapan kita bisa datang, kemudian kita bisa reschedule aplikasi jadwal kedatangan kita Bapak ya. Ya. Kemudian kalau untuk aplikasi ini apa sih yang harus kita persiapkan Pak? Yang perlu diperhatikan dalam mendaftar? Karena kan banyak pemohon mungkin terkendala di mana, mungkin ada tips dari Bapak apa yang harus diperhatikan dalam mendaftar aplikasi ini Bapak? Yang harus diperhatikan Pak, yang pertama, persiapkan berkas-berkasnya, berkas asli, apakah itu KTP, KK, akte lahir, atau buku nikah, atau ijazah, yang memuat data yang benar, nama, tempat tanggal lahir harus sama semua. Pastikan data semua lengkap dan benar. Kemudian bawa berkas asli Pak, bawa berkas asli nanti ke kantor. Cuman bawa berkas asli saja, soalnya untuk yang lainnya sudah ada di sistem aplikasi. Oh jadi pemohon ini tinggal bawa berkas aslinya, Ya. kemudian nanti berkas aslinya itu yang akan ditunjukkan ke petugas Bapak ya. Ya, silakan dilihatkan ke petugas. Untuk ini Bapak, untuk kita mendaftar, apakah ada juga penolakan dalam hal permohonan paspor ini? Ya, pertanyaannya bagus dan pasti pemohon pun Bertanya-tanya. bertanya-tanya dan Ya. tidak ada ambigu di Betul. kemudian hari. Ya, bisa Pak. Jadi pemohon M-Paspor dapat dilakukan penolakan. Ada beberapa hal. Yang pertama, apabila pemohon ini termasuk dalam daftar pencegahan. Dalam ini apakah dicegah dari Kejaksaan, Polri, dan instansi-instansi terkait lainnya. Kemudian, apabila pemohon ini terindikasi sebagai pekerja migran Indonesia non-prosedural. Dalam hal ini, pemohon apabila setelah dilakukan wawancara, ternyata dari hasil wawancara yang bersangkutan diduga dan tersuspek sebagai pekerja migran Indonesia, ya permohonannya dapat kita tolak Pak. Selanjutnya, pemohon memberikan keterangan dan data yang tidak benar atau tidak sah. Jadi bisa jadi berbohong pas wawancara, tujuannya misalnya mau jalan-jalan tapi sebenarnya mau bekerja, itu kita dapat lakukan penolakan Pak. Atau memberikan identitas atau keterangan yang tidak benar. Selanjutnya hal lain yang dianggap petugas
dapat melawan hukum. Apakah itu tindakan terorisme atau tindakan kejahatan lainnya, ya petugas dapat melakukan penolakan terhadap pemohon tersebut. Nah itu sahabat Kapolo, jadi selain kita harus menyiapkan berkas yang asli juga Bapak, berarti kita juga harus memberikan jawaban yang benar juga kepada petugas ya Bapak ya. Jadi sehingga kalau dia mau jalan-jalan, kita utarakan jalan-jalan. Jadi istilahnya ini penolakan bisa diminimalisir berarti Bapak ya. Oke, itu sahabat Kapolo bahwa aplikasi M-Paspor ini sebenarnya sangat memudahkan masyarakat, di mana masyarakat mendapatkan kepastian dari segi waktu. Jadi masyarakat tinggal datang ke sini sudah pasti akan dilayani Bapak ya. Ya, dilayani sesuai dengan jadwal. Betul sekali, masyarakat memilih tanggal dan hari apa, bahkan jamnya Bapak ya. Masyarakat bisa memilih, bahkan mungkin bisa men-schedule ulang apabila tidak bisa hadir di kantor untuk melakukan pembuatan paspor. Ya, dan satu lagi Pak, apabila ada penolakan maka biaya yang setelah disetorkan tidak dapat dikembalikan lagi Pak. Itu sudah masuk ke PNBP. Perlu dicatat itu sahabat Kapolo bahwa semua pembayaran yang telah dilakukan itu tidak bisa dikembalikan karena itu sudah masuk di dalam kas negara. Nah, dari penjelasan dari Pak Kasubsi mungkin sudah terjawab semua terkait pertanyaan-pertanyaan Sobat Kapolo mengenai aplikasi M-Paspor. Karena waktu dan jarak yang memisahkan kita, kita akhiri podcast Inspirasi Palopo kali ini. Sampai ketemu di podcast yang berikutnya dengan topik-topik yang berikutnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.